Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan 5 saudaraku. Di dalam ayat 4 dan 5 ini kita akan belajar tentang iman. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat kelima, siapakah dia yang telah mengalahkan dunia ini selain daripada orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Nah, ayat 4 dan 5 ini adalah janji Allah kepada barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mengalahkan dunia ini. Dengan apa? Dengan percaya, dengan iman kepada Yesus. Itu sanggup mengalahkan dunia. Nah, ada dua arti mengalahkan dunia di sini. Yang pertama adalah ada peperangan. Kalau kita bisa mengalahkan dunia, berarti otomatis ada peperangan. Yohanes 17 ayat 14. Kenapa kok ada peperangan? Karena kita bukan berasal dari dunia. Maka dunia membenci kita dan dunia berusaha menjatuhkan kita dengan menawarkan segala macam kesukaan dosa yang sesaat. Nah, kita bisa mengalahkannya dengan apa? Dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah putra Allah yang menjelma menjadi manusia, maka kita juga percaya bahwa kita bisa meneladani, mentaati teladan Kristus yang telah mengalahkan dunia selama hidupnya. Kita percaya Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia selama 33,5 tahun. Dia 100% manusia, dia dicobai dari dalam segala segi hidup, tidak berbuat dosa, dan kita bisa meneladani. Dia mengalami peperangan dalam dunia ini. Peperangan apa? Peperangan rohani. Dicobai dalam segala segi hidup, mengalami peperangan melawan iblis keduniawian. Dicobai. Tuhan Yesus, putra manusia Yesus saat itu laki-laki tulen, saudaraku. Dia juga dicobai dan dosa-dosa seks, dosa-dosa yang lain-lain, tapi dia menang. Dan kita yang percaya bahwa Yesus adalah putra Allah, kita juga percaya dengan iman kita bisa meneladani ketaatan Kristus selama di dalam dunia ini. Peperangan ini pasti terjadi. Ayub 7 ayat 1 dalam terjemahan lama. Hidup ini seperti orang perang. Karena kita ingin hidup dalam kesucian, sedangkan dunia penuh dengan dosa. Nah, sehingga terjadi peperangan. Keinginan daging melawan keinginan roh, peperangan. Jika kita kompromi dengan dunia ini, maka hidup kita berada di luar Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat ke-15. Jika kita cinta dunia, maka kasih Bapa hilang. Nah, jika kita kompromi, maka dunia tidak akan kita perangi, tapi kasih Bapa hilang. Pilih mana? Pilih dunia kita perangi, tapi kasih Bapa, mujizat pertolongan tinggal dalam hidup kita. Atau kita pilih Allah keluar dari hidup kita, tapi kita gak perang sama dunia. Kalau saya dan seisi keluarga saya bertekad untuk perangi dunia. Perang lawan dunia ini, lawan kedagingan, lawan dosa. Ini komitmen saya. Dan saya mau ajak saudara semua yang lihat video ini, ayo sama-sama perangi dunia ini. Keinginan daging melawan keinginan roh, perangi, ada perang terus. Ingin berbuat dosa atau berbuat suci, pilih suci. Pikul salib tiap hari, menyangkal diri. Tapi ingat, dengan pimpinan Roh Kudus. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 13-16, dipimpin roh dengan firman Tuhan, dengan kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita bisa ringan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. Perintah-perintah Allah gak berat karena ada cinta. Ya, saling berkaitan, ayat demi ayat saling berkaitan, saudaraku. Ini poin pertama tentang mengalahkan dunia. Poin kedua, arti mengalahkan dunia adalah dunia tidak bisa berubah sesuai keinginan kita. Oleh karena itu kita terus perangi. Yang pertama, memang ada peperangan dari kodratnya.
Karena apa? Dunia kita nggak bisa kompromi. Dunia itu penuh dengan dosa. Sehingga kita pasti perang. Yang kedua, karena memang dunia ini tidak bisa berubah sesuai keinginan kita. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari akhir akan menjadi masa-masa yang sukar. Kita gak bisa merubahnya, saudaraku. Masa-masa yang sukar pastilah terjadi. Kita gak bisa mengubah dunia sesuai keinginan kita. Oh, dunia ini harus orang-orangnya baik-baik semua. Terus juga saudara-saudara, teman-teman kita sekantor semua baik-baik semua, jujur-jujur semua. Gak bisa. Karena dunia ini akan terus berubah sesuai keinginannya, yaitu tambah sukar, tambah jahat. Wahyu 22 ayat 11. Yang taat tambah jahat, yang jahat tambah jahat, yang sukar tambah sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Itu dunia akan berubah sesuai keinginannya. Hal yang bisa kita lakukan adalah saat kita tinggal dalam dunia, karena Allah tidak menjanjikan kita keluar dari dunia, tapi Allah menjanjikan kita dilindungi dari dunia ini. Doa Tuhan Yesus ya dalam Yohanes 17. Itu Tuhan ingin kita perang. Dan Tuhan ajarkan kita perang. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Loh, ngajar kita untuk tempur, perang. Jelas. Ayat kedua, yang menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamanku, perisaiku, tempat aku berlindung dan menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ini jelas diajarkan perang. Ini saudaraku, Otniel saat mendapatkan warisan tanah yang kering, itu dalam Yosua 15 ayat yang ke-19. Apakah Otniel marah? Oh tidak, Otniel gak marah sama Kaleb. Apa yang diminta? Kita baca ya, Yosua 15 ayat yang ke-19. Ini istrinya Otniel. Ketika perempuan itu, ayat 18, ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepada, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikanlah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Loh, Otniel beserta istri, dia mendapat warisan tanah yang kering, tapi dia tidak marah. Otniel sama sekali tidak bersungut-sungut, tidak marah, saudaraku. Dia gak marah-marah. Gak adil Kaleb ini, bapak yang jahat, malah memberikan tanah yang gersang. Tidak. Apa yang Otniel juga tidak minta ganti, tolong ganti aku jadi tanah yang subur. Tidak. Otniel minta apa? Mata air. Berikan aku mata air aja. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengerjakan tanah yang kering menjadi tanah yang subur. Ini orang Kristen sejati, saudaraku. Ini pengikut Kristus sejati. Ini anak-anak Allah sejati. Dia gak lembek, gak manja. Hendak berikan mata air. Siapa mata air ini? Mata air inilah Yesus. Yohanes 4 ayat 14. Mata air hidup. Jika ada Yesus dalam hidup kita, maka itu cukup buat kita bisa mengalahkan dunia yang jahat ini. Dunia dengan segala kesukarannya. Kita walaupun memang hidup rasanya kok gersang, COVID, kerja tambah susah, kok kena penyakit, kita gak bersungut-sungut, Tuhan ganti, aku pengen tinggal di dalam rumah yang kaya, yang enak, yang nyaman, kok aku tuh harus susah sih. Tuhan, jangan berkata seperti itu, tapi berkata, Tuhan, aku minta mata air. Siapa? Yesus. Tuhan, tinggallah dalam hidupku.
Yesus tinggal dalam hidupku. Roh Kudus pimpin hidupku. Ajar aku perang untuk mengubah tanah-tanah gersang menjadi tanah-tanah yang subur. Ini saudaraku yang harus kita lakukan. Gak perlu sungut-sungut, gak marah-marah, gak maki-maki. Tapi ubah mindset kita. Saat ada kesukaran, gak marah-marah minta diganti. Kesukaran jadi kemudahan yang enak. Enggak. Tapi minta, Tuhan, apa maksudmu? Ajari saya untuk kuat menahannya. Ajari saya untuk bisa berpikir sesuai firman, sehingga tanah yang gersang ini ujungnya akan diubah menjadi tanah yang subur, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat tanah yang subur, lewat kemuliaan Tuhan, lewat mujizat yang Tuhan beri, lewat pertolongan Tuhan yang Tuhan adakan. Ini saudaraku, dengan iman kita bisa hidup bertumbuh dan berbuah-buah dalam dunia yang jahat ini. Walaupun sekitar kita jahat, gersang, kering, ada iman, tapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap hidup, bertumbuh dan berbuah-buah. Jangan dikatakan, oh masih lama berbuah. Hei, kata Tuhan, sekaranglah musim berbuah, walaupun masih 4 bulan lagi. Itu ya kata Matius ya. Ada kan? Bukan musim berbuah. Tidak. Sekarang musim berbuah. Kau minta mujizat Tuhan, minta rezeki dari Tuhan. Tuhan sanggup adakan itu. Kau sanggup bertumbuh di tengah-tengah keadaan yang jahat, yang bengkok dan terbalik. Tentu saja saudaraku, sebagai warga negara, kita tetap doakan negara kita, Indonesia. Kita usahakan untuk menyinari sekitar kita. Kita doakan Indonesia biar jadi lebih baik. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberi Tuhan kemudahan dalam penanganan COVID. Jalan keluar dari penanganan COVID. Kita tetap doakan itu yang terbaik. Tetapi pada keseluruhan dunia, pada umumnya, nubuatan Alkitab adalah semakin hari semakin jahat. Hanya saja di pihak kita tetap berusaha menjadi garam dan terang. Matius 5:16. Sedapat mungkin di sekitar kita garam, kita terangi, sehingga sebanyak mungkin kita ajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tidak boleh acuh tak acuh. Ya, tapi pada prinsipnya kita bisa lihat prinsipnya. Lihat 10 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kata mutilasi jarang. Tapi tahun-tahun ini banyak sekali mutilasi di mana-mana. Begitu kecil. Itu saudaraku ya. Ini sedikit video yang akan datang, tetap kita akan belajar dari ayat 4 dan ayat 5. Kita akan belajar tentang iman itu sendiri. Nah, di video ini kita belajar tentang arti dari ayat 4 dan ayat yang kelima. Orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dengan iman kita. Ini ya, Tuhan ajari kita bertempur. Juga memang dunia ini memang seperti ini, gak bisa berubah sesuai keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita jadi berkat. Ada Yesus dalam hidup kita cukup untuk bertahan dalam dunia ini. Tuhan akan memelihara hidup kita, sehingga hidup kita penuh buah-buah, penuh kemuliaan Tuhan, penuh sinar Tuhan. Dunia bisa lihat, yang jujur siapa? Pengikut Kristus. Yang bertanggung jawab siapa? Pengikut Kristus. Yang hidup dalam kesucian, tidak mau hidup dalam dosa-dosa seks siapa? Pengikut Kristus. Oh, memang di dalam Yesus ada janji-janji, dilindungi, dijagai, asal taat firman Tuhan, asal hidup dipimpin Roh Kudus. Kerjakan 7 kebutuhan pokok rohani. Suka berdoa, suka baca Alkitab, suka ibadah, setia pelayanan, hidup pikul salib setiap hari, menyangkal diri. Sukalah bersekutu, jangan sendiri-sendiri nanti dimakan iblis, makan singa, terkam singa. Kita ini domba-domba yang lemah. Kita perlu bersekutu satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling bertumbuh, saling menasihati, saling menghibur. Ini kan, maka dari itu ayat-ayat sebelumnya, persekutuan harus saling mengasihi saudara seiman, jangan perpecah, dan hidup suci. 7 kebutuhan pokok rohani ini harus kita kerjakan. Dengan iman kita sanggup mengalahkan dunia.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.